Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Gambang Surya hadir sama Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Edisi siar hari ini di hari Kamis lembar kalender yang ke-16 Juli 2026. Kebersamaan kita hingga tuntas nanti 1 interval ke depan pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Insan Madani masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya kalau berobat pakai BPJS bagaimana alurnya, apa saja layanan yang ditanggung, bagaimana jika kondisi darurat hingga mengapa ada pasien yang harus dirujuk. Nah, agar tidak salah informasi, hari ini kita akan mengupas tuntas tema layanan BPJS di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Sudah hadir narasumber kita Ibu Erlik Dwi Krisawati ya. Beliau ini adalah staf yang JKN gitu ya. Iya betul. Ya, JKN Asuransi Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Saya sapa dulu, selamat siang Bu Erlik. Selamat siang. Iya. Gimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah baik. Agak flu ini. Agak flu ya. Iya. Oke, baik. Senang sekali hari ini bisa menjumpai panjenengan di program Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, dan kabarnya Aisyah juga baru saja bermilad begitu ya. Yang keberapa nih? Untuk miladnya dari BPJS Kesehatan. Kemarin BPJS, tanggal 15 Juli adalah ulang tahun BPJS yang ke-58. Oh gitu ya, bukan Aisyahnya gitu. Bukan. Rumah Sakit Aisyahnya ya. Oke, baik, BPJS-nya. Oke, baik, Insan Madani, nanti juga kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 0823 3994 7707, ataupun juga Anda bisa simak ya live streaming di madani.com, YouTube-nya Madani Official, dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, mungkin langsung bisa dijelaskan ya, sebenarnya apa tugas dan peran bagian Yan JKN Asuransi di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini. Yan itu maksudnya apa dia? Pelayanan. Oh, pelayanan gitu. Jadi ya? Saya di bagian instalasi pelayanan JKN dan asuransi, di mana kita di bidang untuk pemeriksaan BPJS dan asuransi swasta lainnya. Gitu maksudnya. Ya, selain itu saya juga sebagai PIPP, jadi pemberi informasi dan pelayanan untuk BPJS di rumah sakit. Jadi gitu kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Oke, nah kira-kira mengapa ya masyarakat perlu memahami aturan penggunaan BPJS sebelum datang ke rumah sakit ini? Kalau menurut saya, beberapa di masyarakat itu belum tersosialisasi. Beberapa masyarakat itu kadang belum paham syarat-syarat untuk bisa mendapatkan pelayanan BPJS di rumah sakit, harus membawa apa, harus bagaimana. Kadang kan apalagi sekarang BPJS lebih difokuskan ke MJKN, jadi aplikasi mobile JKN. Jadi semua pendaftaran lewat HP. Sedangkan kadang kalau untuk pasien yang sampun sepuh itu kadang HP tidak support. Oh iya. Itu kadang jadi kendala. Tapi kita selalu komunikasikan dengan BPJS untuk mencari solusi. Ya, oke, baik. Kira-kira siapa saja yang dapat memperoleh pelayanan menggunakan BPJS di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro? Siapa ya? Yang memberikan itu ya? Rumah Sakit Aisyah itu sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Jadi sebelum masyarakat untuk mencari pengobatan, mencari layanan kesehatan di rumah sakit, itu kan salah satu syaratnya harus mendapatkan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu bisa dari puskesmas atau praktek dokter mandiri. Nah, setelah itu bisa ke pemeriksaan di rumah sakit itu di polispesialis gitu, Pak. Iya. Bisa ya? Bisa. Okay, semua masyarakat, apalagi sekarang Bojonegoro sudah UHC ya, jadi bisa pendaftaran lewat dinas sosial. Jadi masuk dalam penerima bantuan iuran yang tidak membayar. Kalau dulu itu
terkenalnya dengan Jamkesmas. Jamkesmas. Ya, kalau dulu, kalau sekarang istilahnya ke PBI. Oh, PBI itu ya. Betul. Oke, baik. Kira-kira apa syarat utama agar peserta BPJS ini bisa mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro itu? Kira-kira syarat utamanya apa nih? Ya, satu itu membawa surat rujukan. Surat rujukan dari FKTP, Puskesmas atau dokter mandiri. Kalau tidak membawa rujukan tidak bisa dilayani. Iya, kecuali untuk kasus darurat di IGD karena salah satu syaratnya setelah mendapatkan rujukan daftar lewat MCKN tadi, lewat HP baru bisa dilayani karena kita tingkat lanjut, Pak. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Kira-kira apa saja atau misalnya jenis penyakit apa saja yang bisa tercover dengan BPJS ini ya? Banyak jenisnya. Banyak sekali. Tidak bisa disebutkan. Gitu ya. Jika selama ada, indikasi medis gitu. Tetapi jika ada yang tidak bisa tercover tentunya itu ya. Untuk kasus-kasus yang tidak tercover ya. Rata-rata selama sakitnya itu masih indikasi medis membutuhkan perawatan di tingkat lanjut, insya Allah bisa. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Kalau mungkin boleh tahu bisa disampaikan kira-kira apa perbedaan pelayanan pasien BPJS dengan pasien umum di rumah sakit dari sisi administrasi ini? Dari sisi administrasi mungkin masyarakat kadang melihatnya itu ribet cari rujukan gitu. Ribet, kadang kadang lebih memilih sebagai pasien umum kan tinggal datang, daftar, membayar sudah gitu. Kalau dari jika ingin memakai BPJS kan harus cari ke puskesmas dulu, surat rujukan seperti itu. Oh, itu ya. Secara administratif. Itu bedanya ya. Iya. Oke, baik. Silakan dan pendengar pecinta Madani tentu kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 0823 399 47707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, ini ada yang masuk, coba saya bacakan. Nah, apakah pasien BPJS bisa naik kelas perawatan jika menginginkan kamar yang lebih nyaman? Bagaimana mekanismenya? Bisa? Bisa. BPJS itu kan ada 3 kelas, Pak ya. Kelas 1, 2, 3. Yang tidak bisa naik kelas itu adalah kelas 3. Oh, kelas 3 enggak bisa. Enggak bisa, secara aturan dari BPJS memang kelas 3 tidak bisa naik kelas. Kalau kelas 2 sama kelas 1 itu bisa naik kelas sampai ke VIP. Gitu ya. Iya, mekanisme nanti yang jelas pasti ada selisih yang harus dibayar pasien karena naik dari hak yang sudah ditentukan. Seumpama pasien menempati kelas 2 berkeinginan menempati VIP 2 tingkat itu masih diperbolehkan, Pak. Cuman bisa, ya? Nanti selisihnya akan dihitung oleh rumah sakit gitu. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, berikutnya juga saya bacakan untuk pertanyaannya. Jika pasien sudah mendapat rujukan ke Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, tetapi jadwal dokter spesialis penuh, apakah rujukan tersebut berlaku atau harus diperbarui? Surat rujukan dari FKTP itu berlaku 3 bulan. Oh, 3 bulan? Iya, berlaku 1 kali kunjungan ke rumah sakit selama 3 bulan. Maksudnya 1 kali setelah pasien mendapatkan pemeriksaan ke dokter spesialis akan ditentukan oleh DPJP, dokter spesialis tersebut, apakah pasien masih memerlukan pengobatan lanjutan. Akan muncul SKDP, surat keterangan dalam pengobatan gitu. Jika belum pernah dipakai dan jadwal dokter tersebut penuh, itu masih bisa dipakai sampai 3 bulan. Umpama 1 Juli pasien mendapatkan surat rujukan 1 Juli, berarti itu berlaku sampai Oktober sampai 30 September. Jadi selama kurun waktu tersebut jika belum pernah dipakai bisa tidak perlu pembaruan. Cukup
dengan rujukan awal itu tadi ya, sambil menunggu dokternya jadwal dokter gitu ya. Oke, baik. Terima kasih tadi Anda yang ada di ponsel 2634 di kesempatan hari sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Yang lain masih kami nantikan di 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat. Nah, Bu Erlik ya, kira-kira dalam kondisi gawat darurat, apakah pasien BPJS tetap bisa langsung dilayani? Bisa. Jika kondisi darurat, pasien pasti akan datang ke IGD, Pak ya. Di IGD nanti segera bisa dilayani. Jika masuk dalam klasifikasi kegawat daruratan, pasien bisa memakai fasilitas BPJS. Bisa ya? Iya. Oke, tetap bisa dilayani ya. Betul. Oke, bagaimana? Mungkin kalau boleh tahu, kira-kira bagaimana ya sistem rujukan berjenjang yang sering membuat masyarakat bingung ini ya? Maksudnya gimana ini? Mungkin bisa dijelaskan. Rujukan berjenjang itu kalau untuk kasus-kasus yang tidak bisa dilayani di Bojonegoro, biasanya kan kita rujuk sampai ke Dr. Sutomo. Urutannya berjenjang dari FKTP itu. Dari FKTP dapat rujukan ke Rumah Sakit Aisyah, ternyata Aisyah tidak bisa, langsung kita rujuk ke Dr. Sutomo. Itu berjenjangnya seperti itu, tidak bisa dari puskesmas tiba-tiba langsung ke Sutomo gitu. Oh, aturannya begitu ya. Iya. Jadi tahap demi tahap ya harus dilalui begitu ya. Iya, Kita tidak bisa langsung ke pusatnya. Oke, baik. Betul. Itu yang dimaksud dengan berjenjang. Silakan. Oke. Nah, Bu Erlik ya, mungkin bisa disampaikan kira-kira kesalahan apa yang paling sering dilakukan peserta BPJS saat mengurus pelayanan rumah sakit ini, biasanya apa yang sering salah dilakukan itu ya? Mungkin kurang paham aja. Kurang paham gitu ya. Cuman enggak sampai kesalahan sih kalau dikatakan kesalahan, karena jika ada suatu masalah di lapangan, kita ada pojok JKN juga. Jadi kalau memang belum bisa melakukan pendaftaran lewat MJKN, nanti kita bantu update nomor telepon. Itu kita punya pojok MJKN sendiri. Jadi kita langsung terkoneksi oleh BPJS Kesehatan, koordinasi by WA gitu kita selesaikan. Tapi selama ini sepertinya insya Allah aman-aman saja. Aman gitu ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Erlik ya. Oke, baik. Masih kami nantikan di 082339947707. Nah, mungkin kalau boleh tahu kira-kira apa ya komitmen Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dalam memberikan pelayanan terbaik bagi peserta BPJS ini ya. Kadang orang itu merasa ketika menggunakan BPJS kurang diperhatikan itu ya. Benar nggak itu? Mindset yang ada di lapangan seperti itu, Pak. Kadang masyarakat merasa kalau BPJS akan dianaktirikan seperti itu. Sebenarnya kalau dari Rumah Sakit Aisyah sendiri sih kita berupaya untuk memberikan pelayanan yang sama, sama dalam melayani, tidak ada pembedaan seperti itu. Kita berikan yang terbaik untuk masyarakat gitu aja. Jadi tidak ada ya. Jadi tidak usah Anda merasa dianaktirikan begitu. Semuanya akan dilayani dengan penuh kesungguhan begitu ya. Oke, baik. Terima kasih pendengar pecinta Madani, ini juga saya terima dari ponsel 3585. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini ya, Bu Erlik ya. Banyak masyarakat yang masih mengira semua obat ditanggung BPJS. Sebenarnya bagaimana ya ketentuan obat-obatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan ini? Ada istilah formularium nasional. Jadi jika obat-obatan tersebut masuk dalam Fornas dan sesuai dengan ketentuan, pasti akan kita berikan. Cuman untuk beberapa kasus penyakit kronis itu kan pasien mendapatkan obat 30 hari. Kadang kan ada untuk kasus kayak DMHT itu kan satu kali kontrol dalam 1 bulan. Untuk sudah mendapatkan obat 30 hari. Ternyata sebelum kontrol beliau datang ke rumah sakit gitu kan. Sedangkan
di sistem BPJS itu juga ada pengaturan tentang obat. Istilahnya itu kena restriksi gitu Pak. Jadi obat tidak bisa diberikan karena secara perhitungan sebenarnya pada tanggal tersebut si pasien masih punya obat yang bisa diminum gitu, karena pasien datang sebelum jadwalnya, jadi belum bisa diberikan gitu. Gitu ya. Oke, baik. Saya lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Apa pesan Ibu Erlik kepada masyarakat agar proses berobat menggunakan BPJS di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro bisa berjalan lancar tanpa kendala administrasi maupun prosedur ya? Mungkin pesannya kepada masyarakat kira apa ini? Iya, lebih gimana ya? Peserta itu kan sebenarnya kalau memang sudah biasa pakai BPJS kan sudah hafal. Kalau sebelum datang ke rumah sakit harus ada rujukan, sudah bisa mendaftar by MJKN, jadi sudah terdaftar. Kalau sudah terdaftar seperti itu, insya Allah tidak ada kendala. Gitu. Tinggal datang saja, nanti akan dilayani gitu. Ya, oke, baik itu ya. Terima kasih Anda yang sudah ikutan gabung di 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan dari ponsel 3585 ya. Oke, Bu Erlik ya, kalau misalnya orang kan sering kadang itu bingung ya, kartu BPJS-nya masih aktif ya, tetapi kadang masih diminta rujukan. Ini sebenarnya mengapa bisa demikian itu ya? Karena pelayanan di rumah sakit itu kan harus ada rujukan. Kemungkinan beliau belum minta rujukan dari puskesmas. Tidak cukup dengan kartu BPJS-nya aktif dan tidak bisa. Karena rujukan berjenjang itu tadi untuk kasus-kasus umpama flu seperti flu gitu kan, berobatnya tuh ke FKTP, kecuali untuk kasus yang belum bisa ditangani di FKTP baru dirujuk ke rumah sakit, itu harus disertai dengan rujukan. Oke, baik. Terima kasih. Itu ya, kadang memang orang tuh salah paham ya. Betul. Artinya saya ini kartu BPJS saya masih aktif, kok masih disuruh minta rujukan itu. Iya. Kadang keaktifan kartu itu tidak menjamin. Tidak menjamin itu ya. Oke, baik. Nah, di YouTube-nya saya terima dari Ibnu Miftah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang membedakan rumah sakit Aisyah dengan rumah sakit yang lainnya? Apa yang bisa diunggulkan dari rumah sakit Aisyah Bojonegoro ya? Yang membedakan apa ini? Gedungnya? Gedung baru. Atau pelayanannya itu? Ya, insya Allah kita akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik dengan bertambahnya poli-poli spesialis kami, alat-alat kami. Kita juga sudah ada CT scan. Jadi insya Allah untuk pemeriksaan penunjang akan lebih bisa ditangani di dalam RS Aisyah, tidak perlu ke rujukan keluar dulu untuk pemeriksaan itu. Iya. Kira-kira yang diunggulkannya gedungnya tingkat gitu ya? Gedung tinggi itu sudah unggul itu. Nah, insya Allah kita memberikan pelayanan lah yang terbaik gitu ya. Oke, juga menerima mungkin kritik dan saran gitu ya. Monggo, kami terima dengan senang hati gitu ya. Oke, baik, terima kasih, dan pendengar pecinta Madani silakan masih kami nantikan ya di layanan yang kami sediakan. Terima kasih tadi buat Ibnu Miftah yang sudah ikutan gabung di YouTube-nya Madani FM. Mungkin ini kan pendengar kita ada yang mengikuti lewat YouTube, ada yang live streaming gitu ya, ada yang kalau orang-orang yang sudah tua pakai radio biasa, radio manual gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, jika ada orang yang lupa membawa kartu BPJS ya, apakah masih bisa mendapatkan pelayanan ya di rumah sakit ini? Bisa. Kita bisa cek nomor kartu itu dari NIK. Oh gitu ya? Iya. Langsung bisa ya? Bisa, karena satu nomor kartu itu kan dalam satu NIK itu terdapat satu nomor kartu BPJS. Jadi insya Allah tidak akan tertukar dengan yang lainnya. Jadi tidak membawa kartu pun bisa, hanya dengan menunjukkan KTP atau KK, nanti kita cek by NIK.
Itu ya. Iya. Oke, baik itu ya. Makanya itulah kemudahan yang diberikan ya oleh Dinas Kesehatan tentunya. Ya. Nah, kira-kira apakah semua jenis pemeriksaan laboratorium ini ditanggung oleh BPJS apa enggak dia? Iya. Untuk semua jika ada indikasi medis dan mendukung untuk penegakan diagnosa dijamin sama BPJS. Oke, baik. Iya. Oke, di YouTube-nya kembali saya terima dari Ibnu Miftah menyampaikan apa perbedaan Askes dan BPJS. Askes dan BPJS. Askes itu adalah asuransi kesehatan. Dulu sebelum tahun 2014 itu BPJS itu namanya masih Askes. Askes ya. Iya, jadi itu hanya pergantian nama saja sebenarnya. Iya. Kalau Askes itu kan dulu identik dengan asuransi kesehatan PNS gitu ya. Tapi sekarang semuanya adalah BPJS Kesehatan, di mana PNS itu pun bisa di kelas 1 atau kelas 2 biasanya gitu. Sama Pak. Sama ya. Iya. Oke, baik, itu istilahnya hanya ganti istilah begitu ya. Iya. Askes dulu gitu ya. Nah, Betul, sekarang betul. BPJS itu ya. Oke, baik, terima kasih Anda yang sudah ikutan gabung, Mas Ibnu Miftah. Yang lain masih kami nantikan di 0823 3994 7707. Saya terima berikut dari 8424 ya, Bu Erlik izin bertanya, banyak anggapan kalau pasien BPJS pasien BPJS itu di nomor 2 kan. Bagaimana cara kita menghapus stigma tersebut gitu ya. Itu harus pelan-pelan. Pelan-pelan gitu ya. Iya, karena itu sudah terlanjur tertancap di mindset masyarakat kalau BPJS itu ya tadi anak tiri, anak tiri nomor 2 gitu. Insya Allah dengan memberi pelayanan yang sama dengan pasien yang lain bisa pelan-pelan bisa menghapus stigma tersebut. Kita berusaha untuk itu insya Allah. Ya, insya Allah ya. Jadi sebenarnya tidak dianaktirikan ya, sama semuanya betul. di mata rumah sakit akan semuanya diperlakukan dengan sama dan mereka tentu ingin supaya pasiennya segera sembuh gitu. Tentu alangkah bahagianya kalau segera bisa sembuh itu ya. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih tadi Anda di 82424 ya, 8424 yang sudah kita gabung. Nah, kira-kira Bu Erlik ya, bagaimana ya jika peserta BPJS ini berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro dan ingin berobat di Rumah Sakit Aisyah, apakah tetap dilayani? Untuk luar Bojonegoro itu dalam ring jarak yang tidak terlalu jauh. Contoh dari Tuban, wilayah Tuban yang dekat dengan perbatasan sini atau Cepu itu masih bisa, Pak. Karena memang secara wilayah lebih dekat rujukan ke Bojonegoro daripada ke tempat yang lain gitu. Gitu ya, tetap masih bisa ya. Jadi kalau masih di jarak radiusnya dengan Bojonegoro tidak terlalu jauh. Kecuali misalnya mungkin ya, orang Jakarta mau ke Surabaya misalnya terjadi kecelakaan di Bojonegoro, akhirnya dibawa ke RSA, apakah ini bisa? Bisa, karena itu masuk dalam gawat darurat. Darurat. Iya, bisa itu. Oke, baik. Nah, apakah peserta BPJS ini bisa memilih dokter spesialis ya? Dokter ini misalnya boleh enggak? Boleh aja, karena di Aisyah itu kan dokter bedah ada 2, dokter penyakit dalam juga ada 2. Bisa mau milih seperti dokter Toyib atau dokter Stella, dokter Pondra atau dokter Ismanu, bisa. Bisa ya, jadi memilih dokternya itu bisa. Karena misalnya ada orang tuh suka dengan dokter A begitu, tidak suka dengan dokter B. Ya makanya ini ternyata juga bisa ya. Bisa. Dengan BPJS ini. Oke, baik, terima kasih dan pendengar pecinta Madani. Nah, ini mungkin sebelum kita break ya, jika peserta ini terlambat membayar iuran, dulu kan ada iuran gitu ya, masih ada kelas 1, 2, 3 tetap ada iuran. Tidak ada gitu ya? Ada. Jadi kalau terlambat itu untuk rawat jalan itu harus dilakukan pembayaran. Kalau rawat inap, jika ternyata setelah rawat jalan dia perlu rawat inap, nanti
istilahnya muncul denda pelayanan. Oh, ada denda pelayanan. Iya, denda pelayanan itu dihitung dari 5% dari total jaminan awal BPJS dikalikan berapa bulan dia menunggak. Jadi seumpama si pasien menunggak 5 bulan dan dia datang ke Aisyah dengan keluhan mual muntah yang sangat gitu, anggap aja untuk nilai jaminan awal, istilahnya coding awal itu 2 juta gitu. Jadi perhitungannya 5% kali 2 juta kali 5 bulan itu. Itu bisa langsung aktif. Oh, gitu, bisa dipakai untuk perawatannya. Oke, baik. Baik pendengar pecinta Madani, nanti kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana. Sudah hampir setengah jam ya perbincangan kita di Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Saya ke Bang Surya, masih tetap Anda setelah break dan nikmati jeda komersial berikut, kita akan kembali lagi. Pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya ke Mas Surya, balik sama Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah ya. Ada Mbak Erlik ya, silakan. Kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 082339477707. Nah, ini tadi ada Ibnu Miftah menyampaikan Ana atau saya ingin narasumbernya besok Dokter Aris. Oke, mudah-mudahan nanti bisa dia spesialis dokter gigi ya. Ini saya sampaikan Mas Repan ke marketing nanti. Oh gitu ya. Mas Repan ya. Ini lama sekali ini tidak berbincang dengan Dokter Aris ini namanya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, terima kasih ya yang sudah disampaikan untuk permintaan narasumber minggu depan Dokter Aris. Dokter Aris ya. Ya nanti tinggal diagendakan begitu ya. Oke, baik. Ini mungkin ada pendengar kita yang kaitannya dengan sakit gigi. Karena lama sekali ini tidak membahas tentang gigi gitu ya. Oke, baik. Silakan kami nantikan. Ini ada yang masuk dari Zahra. Halo, apa kabar Zahra? Langsung ini Ibu Erlik, apakah peserta BPJS yang datang tanpa surat rujukan tetap bisa dilayani di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro? Dalam kondisi seperti apa hal itu diperbolehkan? Jika tanpa surat rujukan itu berarti masuk dalam kategori kegawat daruratan di IGD. Jika tidak ada kegawat daruratan, ngapunten belum bisa memakai BPJS karena yang tadi saya sampaikan bahwa pelayanan BPJS itu merupakan rujukan berjenjang. Jadi dari puskesmas baru dirujuk ke rumah sakit. Gitu ya. Iya. Oke, jadi makanya harus membawa rujukan kecuali yang tadi gawat darurat gitu ya. Oke, baik. Nah, saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika data BPJS saya aktif, tetapi saat datang ke rumah sakit ternyata muncul kendala di sistem? Apa yang harus dilakukan pasien? Wah, ada kendala. Sudah aktif ada kendala. Kendalanya seperti apa ini kita tidak jelaskan ya? Apa ya, aktif tapi ada kendala. Biasanya kalau sudah aktif ya insya Allah nggak ada kendala. Mungkin kalau tidak aktif, jadi kadang masyarakat merasa saya punya BPJS aktif, tapi pada saat datang ke Aisyah ternyata tidak aktif. Jadi istilahnya gini Bang Komang ya. Untuk pasien PBI yang sudah terdaftar di Dinas Sosial, Kementerian Sosial itu ada update secara sistemnya itu update 5 atau 6 bulan sekali. Jadi ada kemungkinan peserta yang merasa sudah punya PBI yang tidak membayar setiap bulannya itu, tiba-tiba pada saat bulan kemarin masih dipakai, masih aktif. Pada saat kontrol bulan ini kok tidak aktif, itu berarti dari Kementerian Sosial ada update, jadi menjadi tidak aktif. Itu yang kita yang di bawah ini tidak tahu alasannya kenapa. Tapi untuk mengaktifkannya itu
mudah sekali. Jadi peserta tinggal datang ke dinas sosial, nanti diaktifkan kembali. Oh gitu ya. Ya, tapi kalau untuk kartu BPJS yang aktif, insya Allah tidak ada kendala. Ya. Nggih. Mungkin kalau contoh lainnya seperti penerima pensiun, sudah pensiun, lama tidak dipakai, itu kita harus update dulu laporan ke BPJS. Syaratnya nggih lumayan, ada KTP, KK, SK pensiun, bukti penerimaan pensiun, buku tabungan, penerimaan terakhir, itu perlu kita sampaikan ke BPJS. Tapi insya Allah prosesnya enggak lama. Selama persyaratannya itu terpenuhi, bisa langsung aktif. Gitu. Iya. Oke, baik, terima kasih tadi buat Zara yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di edisi siar hari ini. Yang lain tentu masih kami nantikan di layanan yang kami sediakan 082339947707 ya. Nah, kira-kira bagaimana ya prosedur pasien BPJS ini yang harus menjalani rawat inap ya di rumah sakit, itu prosedurnya apa saja itu? Ada 2 pintu masuk. Ada 2 pintu masuk. Apa saja nih? Lewat IGD atau lewat poli. Jadi untuk kasus gawat darurat, pasien masuk lewat IGD, mendapatkan pemeriksaan dari dokter IGD, dan diperlukan untuk rawat inap, kita proses untuk rawat inapnya, bisa memakai BPJS. Terus untuk pintu kedua lewat poli, poli spesialis, itu kan berarti pasien sudah bawa surat rujukan. Setelah pemeriksaan dokter spesialis ternyata diperlukan rawat inap, bisa kita lanjut proses untuk rawat inapnya dengan menggunakan BPJS. Gitu. Iya. Oke, baik. Itu tadi terkait tentang prosedur pelayanan ya bagi Anda yang mungkin ingin ingin rawat inap gitu ya. Karena ingin harus rawat inap itu. Tidak ingin sebenarnya. Tapi ya, diharuskan. Gitu ya. Oke, baik. Ini makanya dulu Pak Ayun sempat ngomong ya. Kalau ingin ke rumah sakit Aisyah di gedung yang baru, syaratnya harus sakit dulu. Saya ingat ini ya. Oke, baik. Apakah operasi tertentu ini seluruhnya ditanggung oleh BPJS ya? Insya Allah ya, selama indikasi medis dan bisa dilakukan di Aisyah, insya Allah bisa ditanggung. Oke, baik. Itu ya, kira-kira jika misalnya ada pasien yang tidak puas terhadap pelayanan BPJS di rumah sakit ya, kira-kira kemana kita harus menyampaikan pengaduan itu ya? Kalau aduan ketidakpuasan pelayanan, kita ada kotak saran, bisa juga nanti menemui case manager kami, di case manager rawat jalan juga ada, atau bisa menemui BIPB juga bisa, nanti disampaikan, nanti kita cari solusi yang terbaik untuk menyelesaikannya. Gitu ya. Iya. Oke, itu yang bisa dilakukan. Kira-kira jika dokter rumah sakit Aisyah ini menyarankan untuk kontrol rutin setiap bulan ya, apakah harus meminta surat rujukan baru ke puskesmas saat kontrol gitu? Nah, surat rujukan itu kan berlaku 3 bulan. 3 bulan tadi ya. Setelah pemeriksaan pertama diperlukan kontrol bulan depan. Selama kontrol itu dalam rentang waktu surat rujukan berlakunya surat rujukan dari puskesmas, itu tidak perlu mencari rujukan baru. Oh gitu ya. Iya, jadi kalau umpama surat rujukan berakhir tanggal 20, tanggal 18 itu masih bisa dibuat kontrol. Nah, tapi untuk kontrol selanjutnya baru minta rujukan baru. Gitu ya. Iya. Oke, jadi bisa berlaku sampai 3 bulan ternyata ya. Oke, luar biasa ini ya. Oke, baik, kira-kira Bu Erlik, kalau boleh tahu kira-kira apa ya pesan Ibu agar masyarakat dapat memanfaatkan BPJS dengan benar tanpa ada satu
atau mengalami kendala administrasi itu, kira-kira pesannya apa nih ya ingin disampaikan? Pesannya ya jangan takut untuk datang ke Aisyah. Oh, gitu ya. Ya, kalau memang ada ketidakpahaman tentang alur, nanti di pelayanan kita banyak teman-teman yang akan membantu. Jadi yang jelas satu harus punya rujukan biar bisa berobat ke Aisyah gitu. Gitu ya. Oke, baik. Jadi harus ada rujukan. Kalau tidak ada rujukan, tidak bisa kecuali bagi yang gawat darurat. Itu insya Allah nanti langsung bisa dilayani begitu ya. Nah, oke, Bu Erlik, mungkin sebelum kita akhiri perbincangan hari ini, kira-kira ada hal yang ingin disampaikan terkait tentang BPJS atau JKN ini ya? Ya, BPJS. Kita sudah mengucapkan selamat ulang tahun ya Pak tadi. Ya, tadi ulang tahun. Oke. Semoga kerjasama antara BPJS dan Aisyah bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya. Dan apa Pak ya? Apa ya? Ya mungkin ada hal yang penting ya untuk disampaikan kepada pendengar ini. Untuk para pendengar, saya tidak terbiasa dengan kata-kata pendengar. Jika memang memerlukan informasi tentang pelayanan di Rumah Sakit Aisyah, bisa menggunakan BPJS atau tidak, itu bisa menghubungi di PIPP kita. Ada logonya juga di foto sih sebenarnya Pak. Foto untuk pelayanan yang bisa memberikan pelayanan itu apa aja gitu. Nggak usah takut bertanya gitu. Tidak usah bertanya ya. Oke, di sini juga sekarang bisa bertanya gitu. Iya, di sini bisa bertanya. Sebisa mungkin saya akan menjawabnya. Oke, baik pendengar pecinta Madani, dimanapun Anda, hampir sudah 1 jam kebersamaan kita di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, dan insya Allah setiap hari Kamis ya kita akan berbicara tentang kesehatan maupun juga yang lainnya terkait tentang rumah sakit dan pengobatan ya, atau yang berkaitan dengan asuransi dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan yang tadi sempat menyampaikan agar minggu depan Dokter Aris ya, mudah-mudahan bisa terkabul gitu, karena nanti akan kita sampaikan ke pihak Rumah Sakit Aisyah. Oke, baik. Terima kasih Bu Erlik Dwi Krisawati ya, Stafyan JKN Asuransi Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, atas ilmu dan informasi yang sangat bermanfaat mengenai layanan BPJS di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Semoga perbincangan hari ini semakin menambah pemahaman kita tentang hak, kewajiban, serta tata cara memanfaatkan layanan BPJS dengan baik dan benar. Terima kasih kepada pendengar pecinta Madani yang telah mengikuti siaran ini dengan berpartisipasi melalui layanan interaktif di 0823 3994 7707. Bagi yang belum sempat mengikuti dari awal, Anda dapat menyaksikan kembali melalui live streaming madani.com, YouTube Madani Official, dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah fasilitas yang kami sediakan, nanti bisa Anda simak kembali begitu ya. Oke, saya Bang Surya bersama segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.